Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Maulania Zahra dari kelas C5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah singkat sistem moneter internasional. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Perubahan sistem moneter di dunia terjadi 3 kali. Yang pertama ada gold standard, yang kedua ada Bretton Woods system, dan yang ketiga ada after Bretton Woods system. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam mengatasi ketidakseimbangan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan pertumbuhan supply of money. Gold standard telah lama digunakan medium of exchange dalam perekonomian internasional sejak tahun 1870 hingga tahun 1914. Sistem gold standard, jumlah uang beredar dan perubahannya di suatu negara di-backup dengan jumlah cadangan emas yang dimiliki. Nilai tukarnya fix dalam jangka panjang sehingga mengurangi fluktuasi nilai tukar dalam perdagangan internasional. Nilai tukar tersebut berlaku cukup lama karena harga emas cukup stabil. Mata uang emas juga mengontrol money supply karena setiap pencetakan uang harus di-backup oleh cadangan emas negara yang bersangkutan. Misalnya, suatu negara mengalami surplus ekspor lebih besar daripada impor. Misalnya karena barangnya menarik, murah, lebih berkualitas daripada barang serupa dari negara lain. Uang yang masuk karena surplus trade balance tersebut akan menambah jumlah money supply di negara tersebut, yaitu uang yang di-backup oleh emas yang berasal dari negara yang mengimpor barang. Ketika jumlah uang bertambah, daya beli orang meningkat, sedangkan barang terbatas sehingga harga barang domestik meningkat. Sehingga ketika ekspor barang berikutnya akan terjadi penurunan demand karena barangnya kurang kompetitif atau mahal. Dan sebaliknya, untuk negara yang mengalami defisit trade balance disebut mekanisme Hume atau David Hume. Terbatasan dalam sistem gold standard, kebijakan moneter ditentukan oleh produksi dan penemuan emas. Bila produksi emas rendah, maka money supply turun sehingga money supply tidak dapat memenuhi kegiatan ekonomi dan terjadi deflasi. Demikian sebaliknya, ketika ditemukan emas dalam jumlah besar pada akhir tahun 90-an, maka money supply dunia meningkat dengan cepat yang menyebabkan inflasi. Sistem ini runtuh ketika pecah Perang Dunia Pertama karena perdagangan mengalami kekacauan dan negara-negara tidak lagi mau mengkonversikan mata uangnya dengan emas. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, dunia mengalami resesi ekonomi panjang hingga akhir Perang Dunia Kedua. Setelah itu, pada tahun 1944, negara-negara utama pemenang perang Amerika bersama 43 negara lain mengadakan pertemuan di Bretton Woods untuk mencari bentuk sistem moneter internasional terbaru. Sistem moneter yang dibentuk dikenal dengan Bretton Woods atau secara teknis disebut Gold Exchange Standard, yaitu standar dolar yang dikaitkan dengan emas. Semua mata uang negara lainnya fix terhadap dolar dan harga emas ditetapkan dalam bentuk dolar. Hal ini disebabkan oleh kedudukan Amerika sebagai negara utama pemenang Perang Dunia Kedua, mempunyai kekuatan ekonomi terbesar saat itu dan memiliki cadangan emas yang besar di dunia. Negara-negara yang mengalami surplus atau defisit berkepanjangan harus melakukan devaluasi atau revaluasi. Negara-negara yang mengalami surplus BOP tidak mau melakukan penyesuaian atau revaluasi, sehingga penyesuaian sistem Bretton Woods tidak berjalan dan mengakibatkan sistem ini ambruk pada tahun 1971. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat memilih untuk membiarkan dolar mengambang terhadap emas dan beberapa mata uang lainnya sejak bulan Agustus tahun 1971. Setelah era Bretton Woods, setiap negara membiarkan nilai tukar mereka bergerak sesuai dengan kekuatan pasar, namun tetap menjaga pergerakan nilai tukarnya pada batasan tertentu sehingga tidak terlalu fluktuatif. Peranan otomatis moneter menjadi penting dalam menjaga kestabilan nilai tukar.
Setelah era Bretton Woods, setiap negara membiarkan nilai tukar mereka bergerak sesuai dengan kekuatan pasar, namun tetap menjaga pergerakan nilai tukarnya pada batasan tertentu sehingga tidak terlalu fluktuatif. Peranan otoritas moneter menjadi penting dan menjaga kestabilan nilai tukar. Banyak negara dengan kondisi neraca pembayaran surplus tidak menginginkan nilai tukarnya terlalu menguat agar ekspor tetap kompetitif, contohnya Jepang. Ada pula negara yang mengalami defisit neraca pembayaran yang cenderung untuk mempertahankan nilai tukarnya tetap lemah agar volume impor tetap tinggi untuk mencukupi kebutuhan barang di dalam negeri dan mendorong capital inflow seperti di Indonesia. Ada juga negara-negara yang menganut fixed exchange rate seperti Hong Kong dan Cina, tidak terpengaruh dengan perkembangan surplus atau defisit dari BOP. Beberapa permasalahan pasca Bretton Woods System. Yang pertama, dalam jangka pendek nilai tukar menjadi sangat fluktuatif. Yang kedua, proses smoothing sulit dilakukan mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh otoritas moneter. Sistem fiat money memberikan peluang kepada negara yang mengalami defisit neraca perdagangan dan anggaran seperti Amerika untuk membiayai defisitnya dengan menerbitkan surat-surat berharga, bukan dibiayai dengan emas atau dolar yang didukung dengan cadangan emas. Mata uang emas dalam trading antara negara-negara OKI. Dominasi dolar dalam international trading, current account deficit di US bisa ditutupi hanya dengan issuing debt instrument atau US dollar denomination. Negara-negara non-US bergantung kepada dolar dan harus mengorbankan cadangan devisa untuk menutupi defisit balance of payment. Fiat money creation semakin memperlemah nilai mata uang domestik dan memperkuat mata uang dolar. Muncul ide menggunakan mata uang emas atau dinar sebagai mata uang internasional trading antara negara-negara OKI. Malaysia menyebutnya gold based. Pada sidang KTT ke-10 negara-negara OKI tanggal 11 sampai 18 Oktober 2003, Malaysia mengusulkan penggunaan emas sebagai alat netting settlement perdagangan internasional baik bilateral maupun multilateral bagi sesama negara muslim secara voluntary basis. Tujuan proposal ini selain untuk memajukan perdagangan internasional sesama negara OKI, juga untuk menghindari kegagalan yang terjadi pada sistem Bretton Woods. Selain itu, kesepakatan antar bank sentral bertujuan untuk mengurangi risiko default dalam perdagangan pembiayaan perdagangan. Kendala yang harus diperhatikan, yang pertama, pengalihan risiko komersial menjadi risiko dan akan ditanggung oleh bank sentral. Yang kedua, perlu dukungan kecukupan cadangan emas. Yang ketiga, prospek perdagangan antara negara anggota OKI harus tetap menarik. Pangsa volume perdagangan negara anggota OKI terus menurun dari 47,5% pada tahun 1980 secara gradual terus menurun hingga di bawah 20%. Kontributor utama ekspor intra-OKI ini berasal dari Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Malaysia, Indonesia, Turki, dan Iran. Kemudian emas sebagai hedging mata uang. Nilai barang ekspor dan impor ditentukan dengan unit emas. Settlement pembayaran dikaitkan dengan nilai emas. Masalah yang patut dipertimbangkan ada pasar emas. Yang kedua, nilai emas yang fluktuatif, dan yang terakhir ada pasar barang yang terkait dengan pasar emas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.